Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 10 IPA 2 yang beranggotakan Daniel Saputra, Muhammad Ikon Habibi, Nesa Nurul Azila, Nirjara, dan Zakatul Zahro akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri dari antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Pada masanya, kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Hal ini karena kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perkembangan Kesultanan Cirebon. 1. Kehidupan politik. Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri dari Keraton Cirebon sekaligus menjadi raja pertama. Kerajaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga bagian dari penyebaran agama Islam. Berdirinya Kesultanan Cirebon ternyata tidak lepas dari pengaruh kerajaan Islam lainnya, yakni Kesultanan Demak yang ada di Jawa Tengah. Sering berjalannya waktu, kerajaan ini kemudian berkembang dengan cukup pesat. Pemimpin selanjutnya dari kesultanan ini yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, keponakan dari Pangeran Cakrabuana. Terdapat 5 sultan yang berkuasa saat Kesultanan Cirebon masih berdiri di tanah Jawa, yaitu yang pertama Pangeran Cakrabuana, kedua Sunan Gunung Jati, ketiga Fathahillah, keempat Penembah Ratu 1, kelima Penembahan Ratu 2. Kedua, kehidupan sosial. Kondisi sosial di kerajaan Cirebon terdiri dari beberapa golongan, di antaranya adalah golongan raja atau sultan yang tinggal di keraton melaksanakan ataupun mengatur pemerintahan dan kekuasaannya. Golongan elit merupakan golongan yang mempunyai kedudukan di lapisan atas yang terdiri dari golongan para bangsawan, priai, tentara, ulama, dan pedagang. Golongan elit merupakan lapisan masyarakat yang besar jumlahnya dan terdiri dari masyarakat kecil yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, tukang nelayan, dan tentara bawahan serta masyarakat kecil lainnya. Golongan budak terdiri dari orang-orang yang bekerja keras, menjual tenaga sampai melakukan pekerjaan yang kasar. 3. Kehidupan ekonomi. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana letak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon, juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Namun, setelah perjanjian 7 Januari 1681, antara Kerajaan Cirebon dan VOC, Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan, karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Masa keemasan Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati melanjutkan estafet pemerintahan dari tahun 1479 hingga 1568. Pada kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon memasuki masa kejayaan. Semua sektor berkembang dengan pesat, mulai dari agama, politik, hingga perdagangan. Persebaran agama Islam juga sangat pesat. Dakwah digaungkan di berbagai daerah secara berkelanjutan. Islam semakin dikenal dan penganutnya bertambah banyak. Pada bidang politik, terjadi perluasan daerah. Bekerja sama dengan Kerajaan Islam Demak, Kesultanan Cirebon mampu menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada 1527 Masehi dengan tujuan untuk mencegah masuknya pengaruh Portugis ke wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati sukses menggunakan sistem politik dengan asas desentralisasi berpola kerajaan pesisir. Strategi politik ini menerapkan program pemerintah dengan ketentuan intensitas pengembangan dakwah ke seluruh daerah di tanah Sunda. Sementara itu, pada sistem ekonomi, Kesultanan Cirebon pada saat itu melakukan aktivitas kerjasama perdagangan dengan Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Keruntuhan Kesultanan Cirebon.
Masa keemasan dari Kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan lama. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati pada 1568, kesultanan ini mengalami masa kemunduran. Masuknya pengaruh bangsa asing, terutama Belanda, menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudahan. Hingga akhirnya pada 1681 ditandatangani perjanjian antara pemegang kekuasaan di Cirebon dan pihak Belanda. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Belanda karena kongsi dagang miliknya yang bernama VOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Tidak hanya itu, wilayah Kerajaan Cirebon juga dijadikan protektorat di bawah kekuasaan Belanda. Pada 1902 dan sampai 1926, Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada 1941 Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Peninggalan Kesultanan Cirebon pernah menjadi kerajaan yang sangat berkuasa berbentuk Kesultanan Cirebon, meninggalkan banyak kenangan, bukan hanya cerita, juga dalam bentuk tempat atau benda yang bisa dikenal hingga sekarang. Tempat bersejarah ini bahkan masih terjadi kokoh dan tak jarang menjadi destinasi wisata Cirebon yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa peninggalan dari Kerajaan Cirebon diantaranya: 1. Keraton Kasepuhan, 2. Keraton Kanoman, 3. Keraton Kaciblonan, 4. Taman Sunyarangi, 5. Komplek Makam Gunung Sambung, 6. Komplek Makam Gunung Jati. Sekian video materi pembelajaran Kerajaan Cirebon dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.